Assalamualaikum teman-teman kelas 4A. Apa kabar hari ini? Pasti alhamdulillah luar biasa ya. Langsung saja hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, yakni subtema 1, keberagamaan budaya bangsaku. Oke, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang paragraf. Suatu bacaan umumnya tersusun atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan inti pembahasan dalam suatu paragraf. Sedangkan apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Selanjutnya kita akan belajar tentang paragraf. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada 4 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, serta paragraf 4. Baiklah, coba kita perhatikan paragraf berikut. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas hitam, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, sekarang kita temukan gagasan pokok pada paragraf yang tadi ya. Caranya, yakni yang pertama, bacalah dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama. Yang ketiga, temukan unsur-unsur inti dari kalimat pertama. Yang keempat, unsur-unsur kalimat utama itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, selanjutnya kita menentukan gagasan pokok dari paragraf yang telah kita baca tadi ya. Oke, gagasan pokok dari bacaan tadi, dari paragraf tadi, ternyata gagasan pokoknya merupakan kalimat yang pertama, yakni di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ini merupakan gagasan pokok, sedangkan kalimat-kalimat lain merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya mari kita latihan. Teman-teman, nanti latihannya ditaruh di buku tulis ya. Besok waktu pengumpulannya akan Bu Guru sampaikan. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman? Ada keberagaman agama, ada keberagaman suku dan budaya, ada keberagaman bahasa, dan ada keberagaman makanan. Nah, sebagai contohnya, Dina dan Budi berasal dari Yogyakarta. Rumah daerah Dina dan Budi adalah joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Contoh selanjutnya ada Irfan dan Sonya. Irfan dan Sonya berasal dari Betawi. Rumah daerah Irfan dan Sonya adalah kebaya. Makanan khasnya yaitu kerak telur. Bagaimanakah sikap yang harus kita tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Ada perbedaan adat, ada perbedaan bahasa, dan perbedaan lainnya. Nah, berikut ini merupakan sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, yakni bermain bersama dengan teman-teman yang berlainan agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku dan agama orang lain. Yang keempat, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Apakah kalian sudah menghargai keberagaman? Nah, ini merupakan contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang tidak boleh kalian lakukan. Yang pertama, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Kemudian, mengejek agama dan suku orang lain.
hanya berteman dengan teman yang agamanya sama, tidak memberikan kesempatan teman untuk beribadah, mengganggu teman yang sedang beribadah. Kalian tidak boleh seperti itu ya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik loh. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Nah, kendang juga berasal dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara yang sama, yaitu dipukul. Nah, alat-alat musik tadi apabila dimainkan akan menghasilkan getaran. Getaran itu merupakan sumber dari bunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Nah, bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Nah, jumlah getaran semakin banyak setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut sebagai frekuensi. Apabila frekuensi semakin besar, maka suara yang dihasilkan akan semakin keras. Sampai sini paham kan? Nah, selanjutnya kita latihan soal yang kedua ya. Kalian cukup mengisi frekuensi dan dapat didengar oleh siapa. Carilah di buku atau di internet, atau kalian silahkan bertanya dengan kakak, teman, ayah, atau ibu. Selamat mengerjakan ya. Cukup sekian dari Bu Lulu. Terima kasih.